Kita adalah pengurus segala yang ada pada kita. Kita memberi sesuai keperluan gereja yang menjadi tanggung jawab bersama. Dan itu sesuai kerelaan hati masing-masing. Sebagai bukti kasih kepada Tuhan dan sesama manusia. Nah, hukum yang terutama kata Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu. Dan yang kedua, kasihlah sesamamu manusia. Kasih sesamamu manusia. Berilah sesuai kemampuan kita, kerelaan kita, dan sesuai keperluan tempat yang kita mau beri. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, kata Rasul Paulus, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Sedikit pun tidak ada faedahnya. Nah, kalau kita kembali lagi kepada memberi persepuluhan ini. Banyak orang yang memberi persepuluhan tapi tidak punya kasih. Jangankan mengasihi orang lain, anak sendiri tidak dikasihi. Tidak diurus dengan baik. Ya kan? Dia memberi persepuluhan. Jangankan mengasihi orang lain, anak sendiri tidak dikasihi. Bagaimana itu? Paulus berkata, sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerah tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Tidak ada. Jadi janganlah kita mengkultuskan persepuluhan itu seperti ini. Oh, kalau kamu memberi persembahan persepuluhan, maka buah kandungmu akan diberkati. Itu menipu. Kalau kamu memberi persepuluhan, kamu akan berjaya dalam sekolah. Kalau kamu tidak belajar rajin, tidak akan berjaya. Oh, itulah kamu hidup sakit saja karena tidak beri persepuluhan. Aduh. Lalu orang itu berkata, saya selalu juga beri persepuluhan, selalu tiap minggu, bukan tiap bulan. Contohnya, tapi tetap sakit. Lalu berkata, oh mungkin ada dosa kamu yang masih belum beres. Apa seperti itu? Ya kan? Gara-gara mau uang, lalu kita bodoh-bodohkan orang. Gara-gara mau punya, lalu kita bodoh-bodohkan jemaat. Kasihanlah, kasihan jemaat yang tidak tahu apa-apa. Mereka berhati tulus, memberi dengan tulus, karena mereka diberi janji. Nah, sebab janji yang diberi kepada mereka itu, lalu mereka ringan beri. Tunggu. Ada yang sudah mati belum terima janji. Pikirlah. Paulus mengajarkan, walaupun dia dapat memberi, dapat membagi, dapat menyerahkan tubuhnya untuk dibakar, kalau dia tidak punya kasih, tidak ada faedah baginya. Jadi hal ini boleh diterapkan kepada kita. Ya kan? Boleh diterapkan. Kalau kita tidak punya kasih, kita manusia yang tidak berguna. Nah, kalau semua jemaat itu punya kasih, tidak mungkin ada istilah gereja yang tidak dapat membangun. Tidak mungkin. Tidak mungkin ada pastor yang minta-minta. Tidak mungkin. Kalau pastor itu betul-betul mengasihi jemaatnya, dia akan menjadi teladan bagi jemaatnya. Dia bukan menjadi pastor yang minta-minta, tapi menjadi pastor yang memberkati jemaatnya. Ya kan? Dia menjadi teladan dalam semua hal. Karena sudah mengasumsi ajaran yang salah, kita mulai dari semula. Kita mulai dari bawah lagi. Kalaulah dahulunya kita menerima ajaran yang benar, mungkin kita sudah menjadi berkat besar bagi orang lain.
mungkin kita sudah jadi berkat besar bagi orang lain. Kita tidak menjadi gembala yang menderita. Jadi karena kita sudah mengasumsi ajaran yang salah itu, ya terpaksalah kita mulai dari awal. Nah, kalau gembala itu baik, kalau gembala itu benar-benar mengasihi jemaatnya, dia tidak akan menjadi beban kepada jemaatnya. Dan kalau jemaat itu baik dan benar-benar mengasihi gembalanya, gembalanya tidak akan kekurangan. Walaupun tanpa memberi persepuluhan. Ingat, persepuluhan itu perintah hukum Taurat. Jangan mengikat diri kepada perintah hukum Taurat lagi. Ikatlah hidupmu pada hukum kasih, yaitu hukum Kristus sendiri. Ya kan? Persembahan seluruh hidup. Mempersembahkan sekaligus seluruh milik lalu bergantung hidup kepada orang lain bukanlah perbuatan yang memuliakan Tuhan. Mungkin kita mendengar ajaran seperti ini kan, memberi seluruh hidup lalu kita memberi semua milik kita tadi, beri. Lalu tidak ada yang kita kelolakan lagi. Ujung-ujung kita bergantung hidup kepada orang lain, minta-minta. Itu tidak memuliakan Tuhan. Tidak. Kalau kau berusaha, kalau kau rajin, engkau akan menikmati kerajinanmu. Kalau engkau berusaha dan berusaha untuk menaik tarafkan hidupmu, engkau akan menikmati apa yang kau lakukan. Mungkin kita berpikir seperti ini. Dengan apa yang orang beri kepada kita, lalu kita berkata, oh terima kasih Tuhan, ini berkat yang Tuhan beri. Itu bukan berkat dari Tuhan. Itu belas kasihan orang kepadamu. Tapi orang itu yang akan diberkati Tuhan. Berusahalah, berusaha. Tidak ada perintah yang memaksa untuk memberi. Jadi kadangkala kita tidak perlu mempersembahkan sesuatu jika kita memang sedang dalam kekurangan. Nah, jadi kalau kita memang dalam kekurangan, tidak beri pun tidak apa. Tidak beri pun tidak apa. Namun ketika kita mempunyai, kita perlulah memberi sesuai yang ada pada kita dan keperluan semasa. Jangan pula masa kita punya, masa kita ada, lalu kita berbohong. Oh, tidak ada, tidak dapat beri. Ya kan? Ingat, penipu, pembohong tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Tidak. Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi karena Zakius ini tadi punya, memiliki dan mempunyai, lalu dia memberi. Dan karena pertobatan dan penyesalan hatinya, dia memberi lebih. Karena apa yang dia dapat itu dia rampas. Seperti itu. Dia kembalikan kepada mereka yang patut. Seperti itu. Mendengar itu Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jadi ada seorang pemuda datang bercerita, sharing dengan Tuhan pada ketika itu. Dia berkata, semua hukum Taurat sudah dia kerjakan. Dan sempurna. Tidak miss. Nah, artinya dia bukan hanya mengerjakan persepuluhan saja. Jadi 612 yang lain dia kerjakan. Dan dia berani berkata di hadapan Tuhan bahwa dia sudah mengerjakan semuanya. Namun satu hal, kata Tuhan, satu hal lagi yang harus kau lakukan,
Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Nah, orang ini banyak harta. Dan Tuhan memberi nasihat kepadanya, kalau mau punya harta di surga, kalau mau menjadi muridku, jangan memberi hatimu kepada hartamu. Jangan memberi hatimu kepada hartamu. Ya kan? Menjual segalanya. Artinya jangan memberi hatimu kepada hartamu. Supaya engkau dengan ringan akan sanggup memberi kepada orang-orang miskin. Bersedekah kepada orang-orang yang memerlukan. Kalau kita punya hati kepada harta kita, kita tidak akan rela bersedekah. Kita tidak akan rela bersedekah.